Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel YouTube saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi tentang perkembangan-perkembangan tanaman hias maupun sayur mayur dan tanaman buah di dalam pot pada channel YouTube saya. Saya juga mau ajak teman-teman untuk jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat di hari ini ataupun di hari kemarin. Hari ini selain mengajak teman-teman untuk merawat tanaman-tanaman hias, tanaman sayur, dan juga tanaman buah yang saya tanami di dalam pot, saya juga mau ajak teman-teman untuk lihat-lihat kebun belakang dan panen-panen apa saja yang ada di kebun belakang rumah saya. Ini adalah penampakan halaman samping rumah saya. Di sini banyak tanaman hias dan juga tanaman-tanaman buah di dalam pot. Tapi tanaman-tanaman buah saya itu belum ada yang berbuah ya teman-teman. Jadi mungkin saya akan memperlihatkan saja kepada teman-teman apa-apa saja yang ada di halaman samping rumah saya. Ini ada banyak sekali tanaman hias dan juga tanaman-tanaman buah. Ada jambu kristal, ada delima, ada anggur Brazil dan juga tanaman kelengkeng serta belimbing madu. Dan selain itu ada juga banyak tanaman terong dan tanaman cabai yang saya selamatkan dari musim hujan yang panjang teman-teman. Mau sedikit cerita, kemarin-kemarin itu di tempat saya, di daerah saya itu hujan sekitar 3 bulan lebih. Jadi tanaman-tanaman saya itu banyak yang rusak, akarnya membusuk dan juga batang serta daun dari tanaman itu mengering semua teman-teman. Jadi banyak yang saya pindahkan ke samping rumah biar sedikit terhalang dari hujan. Makanya saya taruh di samping rumah seperti ini. Dan ini adalah salah satu pohon pohon terong saya yang masih terselamatkan. Ini akan saya rawat kembali agar masih bisa produktif ya teman-teman. Ini saya potong-potong daun-daunnya yang rusak ya teman-teman. Selain saya melakukan pemangkasan terhadap daun-daun pohon terong saya yang rusak ini, saya juga melakukan pemangkasan terhadap daun-daun dan batang tanaman cabai saya yang sudah rusak. Mengapa itu batang-batangnya serta daunnya itu saya potong biar tunas-tunas barunya itu tumbuh, daun barunya yang sehat itu bisa tumbuh ya teman-teman. Karena memang beberapa kali saya lakukan juga seperti ini untuk tanaman-tanaman cabai saya yang hampir mati karena daunnya mengering dan rusak. Itu saya potong batangnya dan alhamdulillah tumbuh lagi pucuk-pucuk muda dan bisa berbuah. Sampai saat ini ada beberapa yang terselamatkan teman-teman. Selain itu ada juga tanaman seledri yang saya potong-potongin, daun-daunnya sudah mulai menguning ya teman-teman. Pada cuaca ekstrim seperti ini, memang tanaman-tanaman kita itu perlu perawatan yang lebih ekstra ya teman-teman dibanding pada musim kemarau. Kalau saya sendiri lebih suka menanam dan merawat tanaman itu pada musim kemarau teman-teman, karena memang di tempat saya itu air berlimpah ruah teman-teman, dan itu kita tidak beli airnya, kita pakai sumur, air langsung dari sumur dan kita alirkan menggunakan mesin, jadi memang tidak pernah kehabisan air teman-teman. Tapi kalau merawat tanaman di musim hujan itu sangat sulit sekali teman-teman, karena kita tidak bisa mengontrol kadar air yang ada pada tanaman kita teman-teman. Jadi banyak sekali tanaman saya itu yang membusuk dan juga mengering karena kelebihan asupan air ke tanamannya ini teman-teman. Nah, ini adalah pohon anggur Brazil yang saya tanam di dalam loyang ukuran besar yang sudah tidak terpakai, yang sudah rusak, dan di bagian bawahnya itu saya tumpang sarikan dengan tanaman stroberi teman-teman. Ini hanya untuk menghidupkan dan memperbanyak anakan stroberinya saja teman-teman. Nanti kalau sudah banyak saya akan pindahkan per pohon per polybag. Ini alhamdulillah sekali teman-teman, walaupun musim hujan tapi masih ada beberapa tanaman saya yang terselamatkan, khususnya tanaman-tanaman buah teman-teman. Nih, selain itu kita akan jalan-jalan juga ke kebun belakang. Ini pasca musim hujan yang sangat panjang, kondisi kebun belakang rumah saya itu hancur sekali teman-teman. Banyak rumput liar yang tumbuh dan juga tanaman-tanaman saya itu seperti terkena penyakit teman-teman. Jadi tidak berkembang, tidak subur, banyak yang mati.
dan ini rumput liarnya sampai menutupi pagar jaring yang ada di kebun belakang rumah saya. Ini kondisinya seperti ini teman-teman. Insya Allah kalau besok atau lusa itu cuaca sudah mulai bagus, maka saya akan melakukan pembersihan terhadap kebun belakang rumah saya ini. Nah, selain itu kita juga akan melakukan pemanenan beberapa sayur-sayuran yang masih tersisa, masih hidup dan masih bisa bertahan di kebun mini belakang rumah saya. Ini adalah tanaman terong yang masih berbuah. Alhamdulillah ya teman-teman, ada beberapa yang masih bisa menghasilkan. Ini adalah tanaman terong yang akan saya panen. Selain saya petik buahnya, ini daun-daunnya yang sudah rusak juga saya potong biar tidak mengganggu pertumbuhan untuk pembuahan dan juga daun-daun yang muda yang mau tumbuh lagi ya teman-teman. Jadi saya pangkas semua daun-daun yang sudah rusak biar pertumbuhan dan penyerapan nutrisi ke si pohonnya itu sendiri lebih maksimal. Jadi kebun saya ini memang tidak ada dari keluarga saya yang berani untuk membersihkannya karena memang sudah saya wanti-wanti tidak boleh sembarangan mencabut tanaman yang ada di kebun saya karena di sini juga banyak anakan kemangi yang tumbuh liar. Itu karena biji-biji dari pohon kemangi sebelumnya itu yang sudah mulai mengering dan terbawa angin. Jadi pohon kemangi saya yang masih kecil-kecil itu banyak tumbuh liar bersamaan dengan rumput-rumput teman-teman. Jadi saya takutnya kalau orang lain yang membersihkan kebun saya, yang mencabuti rumput-rumput yang ada di kebun saya, itu dikhawatirkan mereka ikut nyabut tanaman kemangi saya yang tumbuh secara liar teman-teman. Jadi memang hanya saya sendiri yang akan melakukan pembersihan dan pencabutan rumput-rumput yang ada di kebun mini halaman belakang rumah saya ini. Nih, alhamdulillah teman-teman, terong-terongnya juga masih banyak, masih bisa kita panen. Tapi untuk beberapa tanaman cabai saya itu betul-betul mengering, mati dan tidak berbuah lagi. Itu batangnya sampai kering, akarnya itu membusuk teman-teman. Nah, ini kan banyak sekali kan teman-teman tanaman-tanaman kemangi yang tumbuh secara liar. Jadi pada hari libur, hari Sabtu atau Minggu akan saya lakukan pembersihan halaman belakang kebun rumah saya. Ini banyak sekali teman-teman tanaman terong yang masih bisa kita petik walaupun tanaman-tanaman saya ini diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 bulan teman-teman. Tapi masih bisa kita nikmati hasilnya teman-teman. Itulah untungnya kita melakukan penanaman di sekitar rumah kita. Paling tidak untuk kebutuhan pangan kita, untuk makan sehari-hari, kita masih bisa terbantu dengan tanaman-tanaman yang kita tanam dan kita rawat sendiri. Setelah itu kita panen, kita masak dan kita makan sendiri. Selain tanaman terong, ada juga tanaman-tanaman gambas yang saya mau petik buahnya. Ini buahnya super besar sekali teman-teman. Sangat amat besar buahnya. Ada beberapa di sini, tapi sayangnya tanaman ini, gambas ini sudah tua sekali teman-teman. Jadi tetap akan saya petik untuk saya jadikan bibit. Berikutnya akan saya tanami lagi pada kebun saya yang ada di samping pantai. Selain tanaman gambas dan tanaman terong, saya juga melakukan pemetikan terhadap tanaman pepaya Jepang saya.
Nanti akan kita buat sayur untuk hari ini ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan tumis sayur daun pepaya Jepang. Lalu batang dari pohon pepaya Jepang itu tidak akan saya buang, tapi akan saya tanami kembali di kebun belakang rumah saya, dan beberapa akan saya bawa ke kebun samping pantai untuk ditanami, dijejer dan dijadikan pagar. Tanaman pepaya Jepang saya ini termasuk tanaman yang sangat kuat ya teman-teman, karena masih bisa bertahan dan tumbuh dengan subur walaupun cuaca yang sangat ekstrim kemarin-kemarin teman-teman. Ini masih tetap subur walaupun diguyur hujan setiap hari selama 3 bulan lebih teman-teman. Ini lumayan banyak teman-teman untuk tanaman pepaya Jepang ini. Jadi hari ini kita makan siang pakai sayur daun pepaya Jepang. Untuk tanaman terong yang kita panen tadi akan kita masak untuk makan malam sebentar ya teman-teman. Nih subur sekali ya teman-teman. Banyak tanaman yang mati, tapi banyak juga tanaman yang masih menyukai situasi di musim hujan teman-teman, jadi masih tetap subur. Dan sengaja ini saya potong biar tanaman ini lebih subur lagi, karena semakin sering dipotong itu akan mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru dari tanaman pepaya Jepang ini teman-teman. Jadi itu sebabnya tanaman ini saya panen dengan cara dipotong batang mudanya teman-teman. Tidak saya petik satu persatu daun dari pepaya Jepang ini, biar bisa tumbuh rimbun kembali. Untuk di video berikut hari Sabtu dan hari Minggu itu saya akan ajak teman-teman untuk membersihkan halaman samping dan halaman belakang rumah saya yang saya jadikan kebun, dan akan saya ajak juga teman-teman untuk membawa beberapa anakan bibit tanaman buah saya untuk ditanami di kebun samping pantai yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saya. Karena di kebun samping pantai itu ukuran tanahnya jauh lebih luas ya teman-teman. Jadi bisa ditanami apa saja di kebun samping pantai. Kalau di halaman samping dan halaman belakang itu belakang rumah saya itu tidak terlalu luas teman-teman. Dan ini hasil panen hari ini. Alhamdulillah sekali teman-teman, sangat membantu. Nih kita bisa makan sayur gratis hari ini. Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.